Bayangkan sebuah bangunan suci yang pondasinya diletakkan oleh para nabi. Sebuah rumah ibadah yang kelak menjadi pusat doa dan kemuliaan. Dan disempurnakan oleh seorang raja yang tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga jin, burung, dan angin. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, sang raja sekaligus nabi yang diberi mukjizat luar biasa oleh Allah. Baitul Maqdis mulai dibangun pada masa ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelum selesai, Nabi Daud wafat. Tugas besar itu pun diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Bukan hanya sekadar meneruskan bangunan, tapi menjadikannya pusat ibadah bagi seluruh umat. Lambang kemuliaan dan tanda kebesaran Allah di muka bumi. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memanggil pasukan dari berbagai alam. Jin diperintahkan mengangkat batu raksasa, memahat, dan membuat ukiran halus. Batu-batu itu begitu berat. Tetapi di tangan jin, semua terangkat tanpa suara keluhan. Angin berhembus membawa material dari negeri jauh. Pasir, kayu, dan logam datang dari arah yang bahkan manusia tak tahu. Burung-burung beterbangan memberi tanda arah dan membawa pesan kepada pekerja di berbagai penjuru. Pemandangan itu luar biasa. Di satu sisi, manusia bekerja dengan keringat dan tenaga. Di sisi lain, jin berwajah asing tapi patuh. Di udara, burung berkicau menyampaikan instruksi. Dan di atas semua itu, Nabi Sulaiman berdiri tegak. Mengawasi dengan mata tajam dan hati yang penuh syukur. Hari demi hari bangunan itu semakin megah. Dinding-dindingnya tinggi, pilar-pilarnya kokoh. Ukiran-ukiran indah menghiasi setiap sudut. Dan di tengah pekerjaan besar itu, sebuah takdir mendekat diam-diam. Saat pembangunan hampir selesai, Nabi Sulaiman berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Mata beliau memandang para pekerja. Hati beliau berzikir mengingat Allah. Lalu, ruh beliau dipanggil Sang Pencipta. Beliau wafat dalam keadaan berdiri. Tubuhnya tetap tegak, seakan-akan masih hidup dan mengawasi. Tak ada yang tahu beliau telah tiada. Jin terus bekerja siang dan malam. Mereka patuh, karena yakin Nabi Sulaiman masih memandang mereka. Bulan berganti bulan, bangunan itu makin sempurna. Dan para jin tetap bekerja di bawah pandangan sang raja yang mereka kira masih hidup. Hingga suatu hari, rayap-rayap kecil yang tak pernah diperhatikan mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman. Hari demi hari kayu itu rapuh, sampai akhirnya tongkat itu patah. Tubuh Nabi Sulaiman roboh ke tanah. Saat itulah rahasia terbongkar. Jin kaget. Mereka sadar selama ini mereka bekerja tanpa sadar bahwa sang raja telah wafat. Al-Quran mencatat peristiwa ini dalam surah Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Hikmahnya jelas. Tak ada makhluk yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Dan dari kemegahan Baitul Maqdis, kita belajar bahwa kemuliaan dan kekuasaan hanyalah titipan, sedangkan yang abadi hanyalah ketaatan kepada Sang Pencipta. Begitulah kisah Nabi Sulaiman, seorang raja yang menguasai angin, jin, dan burung, namun tetap hamba yang tunduk pada Allah, dan Baitul Maqdis hingga kini berdiri sebagai saksi bisu. Perpaduan kekuatan dunia dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Jika kisah ini membuatmu lebih dekat kepada Allah, bantu sebarkan dengan menekan tombol like dan share. Dan jangan lupa berlangganan channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.